Subhanallah ya, ada kesalahan yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini gara-gara aslinya kamu udah nyebut ya bahwasanya sujud sahwi itu 2 sujud sebelum salam. Hanya gara-gara waktu itu Nadia yakin 2 salam ya, 2 sujud ya. Akhirnya Umi malah kepikirannya langsung ke sujud syukur sama ke sujud tilawah. Akhirnya bilang 1 sujud, subhanallah gitu kadang. Padahal sudah ini kan sujud sahwi bukan hal asing untuk kita lakukan gitu ya. Cuma ya gara-gara begitulah kadang seorang dia kami benarkan kembali gitu ya. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud 2 kali sujud ya. Sama seperti sujud di ini ya. Dan ada duduk di antara 2 sujudnya. Bacaannya sama. Kalau bacaan duduk di antara 2 sujudnya sama saja. Dan juga untuk sujudnya sebenarnya doanya sama. Makanya kemarin kami bilang ya boleh kita misalnya sujud yang pertama baca subhanarabbiyal a'la bihamdih gitu ya. Nanti sujud yang keduanya kita baca subhanallah la ilaha wa la yashu. Jadi boleh saja. Karena yang namanya tasbih nggak baca aja boleh kok gitu loh. Jadi kita membaca tasbih begitu pun boleh. Karena memang aslinya kita baca subhanarabbiyal a'la bihamdih. Cuma para ulama mengatakan mungkin doa subhanallah la ilaha wa la yashu itu ansab. Lebih pas. Jadi menunjukkan di situ kita mengagungkan Allah yang nggak pernah lupa, sedangkan kita ini pelupa begitu. Nah, adapun sebab-sebab sujud sahwi ini kemarin sempat kita ingin jelaskan kepada para sahabat semuanya, itu ada 4 ya. Sebab sujud sahwi itu ada 4, yaitu meninggalkan sunnah ab'ad di dalam sholat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah, jadi termasuk sunnah akan tapi memang kalau kita meninggalkan itu memang kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Apa saja? Tasyahud awal. Dan duduk waktu tasyahud awal dan juga doa-doa yang bacaan yang dibaca di tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad. Sama begitu juga kunut, bukan hanya kunut berdiri pada waktu kunut dan juga bacaan-bacaan yang kita baca waktu kunut ya, itu juga termasuk sunnah ab'ad. Dan termasuk lagi membaca sholawat kepada keluarga Nabi Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad dalam tasyahud akhir. Ya, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam tasyahud akhir itu juga termasuk sunnah ab'ad. Sehingga kalau kita meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad ini maka nanti disunahkan sujud sahwi. Hanya nanti ada sebagian pembahasan pada waktu sholawat kepada Ali, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita lupa membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad dalam tasyahud akhir ya, dalam tasyahud akhir kan kita disunahkan sujud sahwi. Cuma Nadia ngerasa aneh nggak? Kan sebelum kalau sujud sahwi kan sebelum salam berarti kan bisa iya makanya makanya nggak akan tapi memang termasuk sunnah ab'ad. Gitu. Jadi kalau orang misalnya aduh mau sujud saya gara-gara nggak baca salawat kepada Ali Muhammad ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, kalau emang inget ya baca lagi gitu kan gitu, nggak usah sujud sahwi. Jadi makanya nggak ketemu kalau dalam bahasan ini, cuma ya itu dibahas oleh ulama gitu ya. Nah, cuma kadang gini ada pertanyaan, kalau misalnya saya nggak baca surat Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad, saya nggak baca itu, saya salam. Begitu salam saya baru sadar, ya Allah tadi saya nggak baca untuk keluarga Nabi Muhammad. Ini apakah nanti balik lagi ke sujud sahwi? Itu nanti yang dibahas. Nah, dikatakan enggak. Kalau kita sudah keluar salam, kita sudah salam, artinya kita sudah keluar dari sholat, maka jangan masuk jangan masuk kembali ke sholat gara-gara lupa sunnah. Tapi kalau lupa wajib iya. Misalnya Nadia sholat 4 rakaat ya, niatnya sholat zuhur, nggak tahu baru 3 rakaat Nadia salam. Begitu salam baru sadar, ya Allah 3 rakaat, maka masuk lagi langsung berdiri ke rakaat keempat. Asalkan tadi belum banyak omong tuh ya, belum ada batasan omongan ya. Nah, tapi kalau misalnya sunnah nggak dianjurkan. Jadi jangan keluar dari yang kan ke salam ini termasuk rukun. Jangan masuk lagi ke dalam hanya karena sunnah. Jadi kalau emang sudah lupa ya lupa. Kalau emang misalnya ala ali nggak dibaca dan sudah terlanjur salam ya sudah nggak ada masalah karena sujud sahwi sendiri pun hukumnya adalah sunnah. Baik, jadi itu tentang sunnah ab'ad. Yang kedua, melakukan sesuatu yang membatalkan jika dilakukan dengan sengaja. Ya, melakukan sesuatu yang membatalkan jika dilakukan dengan sengaja. Apa itu, gitu kan? Makan sedikit dalam sholat itu kalau sengaja batal. Tapi kalau lupa ya nggak batal. Nah, contoh makan sedikit tuh gimana sih? Ya nggak mungkin ya kalau dalam sholat kebayang ada orang sholat terus lupa ngambil nasi atau nggak mungkin gitu ya. Cuma ini kadang makanan yang mungkin tersisa di mulut.
Nah, habis makan rengginang misalnya masih banyak ada sisa di mulut, sholat. Akhirnya begitu sholat lidahnya jalan-jalan kan, ngerasa kayak ada yang nempel di giginya, ada yang nyangkut. Akhirnya begitu mau dibuang sayang ditelen. Nah itu batal walaupun sedikit. Itu namanya makan sedikit dalam sholat, batal. Tapi kalau lupa nggak masalah gitu. Jadi makan rengginang lupa dia lagi gerak-gerak begini kerasa glek, baru sadar, ya Allah lagi sholat. Ya itu nggak masalah. Nah cuma nanti disunahkan dia untuk sujud sahwi gitu. Terus membaca rukun qauli ya di selain tempatnya. Jadi baca Al-Fatihah waktu ruku misalnya gitu. Walau ini sengaja nggak sengaja ya, sengaja misalnya ya disunahkan dia ini kalau sengaja. Maka disunahkan dia untuk sujud sahwi. Kalau nggak sengaja sih enggak. Ya ini kalau sengaja memang memindah. Jadi giliran berdiri dia baca tahiyat akhir misalnya. Yang nggak boleh dipindah dari rukun qauli itu hanya 2. Takbiratul ihram sama salam. Nah, salam sebelum waktunya ya nggak sah. Atau takbiratul ihram ya takbiratul ihram di pertengahan ya nggak benar, nggak bisa, itu membatalkan. Jadi udah takbiratul ihram baca Fatihah langsung dia takbiratul ihram lagi, batal malahan sholat dia. Yang kedua ini takbirnya malah nggak diterima. Jadi kan dia keluar dari sholat. Jadi gitu. Nah terus yang keempat, melakukan rukun fi'li dalam keadaan ragu bahwa ada kemungkinan ia telah menambah rukun. Misalnya udah sujud 2 kali. Dia ragu, tadi udah sujud sekali atau 2 kali sih gitu kan. Akhirnya kayaknya baru sekali. Dia sujud ya, dia sujud. Jadi ada ragu antara sujud 2 atau tapi dia memang ragu, cuma begitu nih kayaknya kuat, nih kayaknya 3 kali sujud rasanya gitu. Jadi ada keraguan seperti itu ya, maka disunahkan dia untuk sujud sahwi karena bisa saja sujudnya itu kan adalah sujud yang ketiga gitu. Nah sama kayak tadi sholat ragu berapa rakaat nih, 3 atau 4, perasaan kayak 3, dia tambahkan 1 rakaat lagi dalam keadaan ragu tadi. Dan keraguannya tuh gak hilang, bukan langsung dia menjadi mantap, enggak, keraguannya itu memang gak hilang. Dan ada kemungkinan memang ini adalah yang kelima gitu lah. Nah, tapi karena gini, kalau misalnya ragunya, kalau di akhirnya menjadi misalnya antara 3, 4, akhirnya dia mau kayaknya 3, dia tambah 1 rakaat. Nah, kalau memang dia masih belum artinya masih keragu-ragunya masih ini, berarti nanti sunnah sujud sahwi. Tapi kalau ternyata begitu dia sudah nambah 1 rakaat, dia langsung sadar ketika berdiri, ya Allah ini rakaat kelima. Nah, rakaat kelima, maka langsung saat itu juga dia tidak usah melanjutkan menyelesaikan rakaat kelimanya, langsung dia ngambil tahiyat akhir. Jadi dia langsung duduk, langsung dia masuk ke tahiyat akhir, dan kelebihan tadi dia berdiri ya, itu nanti di sujud sahwi, gitulah. Jadi dalam keadaan dia yakin salah juga setelah dia melakukan, karena kan awalnya melakukannya karena nggak sadar kan gitu. Dia nambah, akhirnya begitu berdiri rakaat kelima sadar, maka dia langsung duduk ya tahiyat akhir, dan nanti dia sujud sahwi karena kelebihan rukun. Atau tadi antara 3, 4 ragunya kuat banget. Antara 3, 4 dan sampai ini karena ada kemungkinan ini kelima ya, maka disunahkan juga untuk sujud sahwi. Jadi gitu ya. Jadi kalau posisi dia adalah sebagai imam atau orang yang sholat sendiri. Kalau sebagai makmum nggak bisa. Misal dia sholatnya sama Umi gitu kan. Umi ngerasa baru 3, Umi nambah 1 rakaat. Nah dia ngerasanya ini adalah yang keempat. Nah dia ragu 4 atau 5 nih gitu kan. Akhirnya gitu ya. Nah dia merasa yakin bahwa ini adalah 4. Padahal Umi berdiri nih tambah 1 rakaat. Nah dia kalau yakin 4, nah dia nggak akan ikut-ikutan. Jadi nah dia tetap di tahiyat akhir. Itu bisa 2 pilihan. Bisa nanti Nadia menunggu ya, menunggu imam, atau bisa nanti Nadia niat mufaraqah gitu ya. Kalau jadi makmum juga sebenarnya sama Nadia. Jadi misalnya Nadia sholat sama Umi nih. Nah Umi nambah 1 rakaat. Nah setelah itu gitu kan, Nadia yakin setelah ikut berdiri, Nadia yakin, ya Allah ini 5 rakaat. Maka Nadia walaupun misalnya Uminya nggak duduk ya, Umi nggak duduk karena memang mungkin karena menurut Umi tetap 4 ini. Tapi Nadia meyakini bahwa ini adalah 5, maka Nadia langsung duduk setelah itu. Jadi nggak ngikut imam. Jadi tetap walaupun menjadi makmum untuk urusan masalah menambah bilangan ya, itu tidak boleh ibaratnya kepengaruh. Jadi kalau malah nanti ikutan imam berdiri sama ini malah batal sholatnya Nadia. Begitupun sama jika ternyata imamnya misal sholat subuh baru 1 rakaat misalnya, dia tahiyat akhir. Nah dia ini merasa yakin, loh ini 1 atau 2 ini.
Nah, maka kalau Nadia merasa yakin bahwa ini adalah 1 rakaat, maka Nadia berdiri. Nggak boleh ibaratnya Nadia itu ibaratnya ikut tahiyat akhir bersama imam, karena Nadia yakin bahwasanya sholatnya baru 1 rakaat. Ini ya, jadi seperti itu. Nah, bagi siapapun yang tadi melakukan raguan dalam rukun fi'li, apakah ada tambahan atau tidak, maka nanti disunahkan dia untuk sujud sahwi. Nah, gitu ya. Jadi sujud sahwi itu pokoknya akhir ya, sebelum salam. Jadi setelah kita baca tahiyat sampai selesai ya, setelah itu kita langsung sujud 2 kali sujud dengan ada duduk di antara 2 sujud ya. Setelah itu baru langsung kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Baik, Allah alam bisawab. Tapi kalau misal di saat kita ragu-ragu ini 3 atau 4, itu diambilnya ke yang ketiga atau ke yang keempat nih? Kalau emang ragu begitu ambil yang sedikit. Yang sedikit. Ambil yang sedikit. Jadi ambil yang 3. Nah, cuma nanti dengan keraguannya kuat. Tapi kalau nanti hanya menjadi yakin, oh iya benar 3. Ya sudah, kalau begitu nggak usah ragu, nggak usah sujud sahwi karena memang sudah yakin. Tapi kalau tetap ragu-ragu banget 3, 4, mungkin bisa 3, mungkin bisa 4 kan gitu kan. Artinya ada kemungkinan mungkin bisa 4 akhirnya dengan tambahannya, atau bahkan mungkin bisa 5 kan begitu. Jadi ada ihtimal ziyadah. Ada kemungkinan ada tambahan, maka nanti sujud sahwi. Iya, kadang kalau udah nambah juga kadang ngerasa udah bener nggak sih? Benar, ada keraguan itu maka sujud sahwi. Tapi kalau sudah akhirnya jadi yakin bahwa benar ini 4, maka nggak usah. Oke. Baik, terima kasih Umi.